Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masih setia dengan channel Bang Yos. Subscribe dan dukung terus channel ini supaya makin berkembang, karena subscribe itu gratis loh teman-teman. Baiklah teman-teman, perkenalkan nih, kita ada 2 ekor cana sama-sama berasal dari daerah Kalimantan Timur, Tengah, Selatan juga ada, tergantung sesuai daerahnya masing-masing. Baiklah teman-teman, ini perkenalkan, ini Yellow Centarum, jenisnya kuning. Dan sebelahnya lagi ini Green Maru Kaltara. Jadi dua-duanya ini sama-sama jenis maru. Jenis maru, kelihatan banget badannya sekilas hampir sama. Jadi ukurannya yang membedakan, yang ini ukurannya sekitar kurang lebih ada 15 cm. Dan yang ini yang si hijau ukurannya 12 sampai 13 cm, beda 2 sentian ya. Nah, sekarang apa sih perbedaan mereka berdua ini? Kalau sekilas kita perhatikan tidak ada bedanya ya, karena sama-sama bentuk postur tubuhnya hampir sama. Cuma kita perhatikan secara detail, menurut saya perbedaannya ada 5 macam perbedaan dari dua jenis ikan, si kuning dan si hijau ini. Nah, apa sih perbedaan mereka berdua itu? Ikutin terus channel ini, jangan di skip videonya. Nah, teman-teman, di sini sengaja saya membuat tanknya itu masih keadaan polos ya, karena saya sengaja membeli ikan ini belum begitu lama, masih hitungan minggu. Jadi belum juga masih masa progres, belum progres ya. Tapi kita akan menggali tentang perbedaannya. Sebelumnya itu kita perkenalkan dulu ikan ini. Kita beli di Ecorus, Yellow Centarum di Ecorus, dan si Green Maru ini kita beli di Irabelco, di daerah pusatnya ikan cana maru di daerah Depok, pusat terbesar di sana. Oke teman-teman, sekarang kita lanjutkan saja review ikan kita kali ini. Apa sih perbedaan dari mereka berdua ini? Nah teman-teman, bisa pertama-tama perhatikan dari sisi kepala mereka berdua nih. Ada kita tampilkan gambar di atas. Jadi kepalanya itu sekilas hampir sama, tapi ada bedanya. Yang pertama kita nilai dulu yang si kuning nih, Yellow Centarum. Kepalanya agak tebal dan agak bulat. Jadi itu tebal, agak bulat, dan kelihatannya tebal aja gitu ya, berisi gitu. Sementara kita perhatikan si Green Maru, cenderung kepalanya itu agak gepeng, agak tipis, agak memanjang. Waktu itu di lokasi kita sudah menilai juga di Irabelco, katanya memang perbedaan si Yellow Centarum dengan Green Maru ini berada pada kepalanya. Itulah salah satu perbedaannya. Bagi teman-teman yang baru bergabung dengan channel ini, silahkan saja subscribe. Semoga ilmu ini bermanfaat. Dan yang kedua perbedaannya itu dari sisi badannya. Yang si hijau green ini sudah mulai kelihatan ada bibit-bibit atau calon waist spotnya. Apa tuh waist spotnya? Kita tampilkan di video ini ada. Jadi waist spotnya itu yang suka tumbuh di bagian dorsal, atas sama bawah. Kebanyakan kalau dari kecil tumbuh
paling sering itu pada pangkal ekornya dulu. Setelah itu baru merembet menjalar ke bagian badan sampai ke depan sesuai perkembangan usia dari si ikan ini. Jadi pada saat pada saat ikan dikonteskan, yang sangat dinilai terlebih dahulu atau salah satu dinilai terbesarnya itu adalah pada waistpotnya itu. Apa itu waistpotnya? Yaitu ada yang bilang bintang-bintang putih di badan atau bunga-bunganya, tapi pada dasarnya kebanyakan yang bilang waistpotnya yang putih-putih yang tumbuh di sekujur tubuh si ikan green maru ini. Sementara pada yellow centarum dari kecil ukuran 15 sentian ini belum ada tanda-tanda waistpotnya, itu emang tidak ada ya, karena jenisnya emang berbeda. Nah, jadi yang ada di sini adalah bakal cabung-cabung yang akan tumbuh di sekujur tubuh si Channa yellow centarum ini. Jadi si yellow tidak ada waistpotnya, yang ada bunganya ya. Nah, teman-teman bisa perhatikan juga di perbedaan nomor 2 ini. Perbedaannya juga terletak pada bar. Jadi perbedaannya itu bar si kuning lebih banyak, lebih teratur, lebih simetris. Ketimbang yang green maru, barnya itu tidak banyak yang tidak simetris dan tidak rapi, dan nggak banyak seperti yellow centarum. Jadi barnya itu emang sedikit, tidak melimpah ke bagian seluruh tubuhnya, karena penilaian green maru ini tidak terletak sepenuhnya pada barnya, melainkan terdapat pada waistpotnya yang bintik-bintik atau bintang-bintang kata orang yang tumbuh di sekujur tubuhnya itu. Jadi itulah salah satu juga perbedaan dari mereka berdua ini. Berikut yang ketiga, di bagian ekornya kita bisa perhatikan masing-masing ada perbedaan pada saat baby ini. Akan tetapi pada saat beranjak usianya pasti ada perubahan masing-masing dari segi yang kita sebutkan tadi. Sekarang kita menilai pada masa baby-baby yang ukuran 15 ke bawah, 15 cm ke bawah ya. Nah, di sini kita lihat ekornya itu ada perbedaannya juga pada si kuning si kuning yang di sini. Di si kuning ini yellow centarum, di ekornya ada bunga, apa sih namanya saya juga kurang paham. Di bagian ekornya itu kan ada bunga tuh. Nih di sini nih ekor di bunganya ini, ekor bunga. Itu ada bunga yang coraknya itu ada hitam dan corak keputihan. Jadi itu yang saya pandang, saya lihat perbedaannya ada di situ. Beda dari segi warnanya. Nah, kita sorot ke yang green. Green ini cenderung warna bunga di ujung atau bundarannya ini ya, yang di ekornya itu yang tumbuh, apa ya namanya saya kurang paham juga. Itu cenderung dia warnanya ke oranye-orenan, merah, bahkan kuning juga. Nah, di situ ada perbedaannya. Kalau mau beli ikan, kalau kalian beli ikan green, kalau bunga di ekornya itu berwarna hitam, kudu harus dipertanyakan dulu ke si peternaknya. Jangan asal beli dulu, supaya kalian tidak salah beli. Ya, itu yang ketiga menurut saya. Dan yang keempat, teman-teman, mungkin teman-teman juga pasti tahu ya, dalam segi perkembangan atau segi peminat dari ikan Channa ini, pasti lebih banyak peminatnya yang yellow centarum, karena pemasarannya sangat banyak dan sangat
diidolakan oleh para pencinta ikan cana yellow centaurum ini. Ini dia yellow centaurum. Peminatnya lebih banyak daripada si green ini. Kenapa peminatnya ini banyak? Mungkin salah satunya mungkin si yellow centaurum harganya lebih terjangkau dan cara progresnya lebih gampang. Dan si green maru ini peminatnya lebih kurang dari ini si kuning. Kenapa? Mungkin karena harganya agak mahal, hampir 2 kali lipat dari yellow centaurum. Tetapi kalau kita menilai dari dewasanya atau yang sudah jadi, ikannya sangat bagus, luar biasa bagusnya, sangat cocok dikoleksi oleh para sultan-sultan dan para penghobi ikan green maru ini. Nah, jadi dari segi peminatnya juga sekarang saat ini masih berbeda, masih tinggi peminatnya yellow centaurum dibandingkan dengan green. Itulah perbedaannya juga salah satunya. Dan yang kelima ya, pada saat baby ini kita masih bisa menilai, masih kelihatan banget perbedaannya itu dari segi dorsal, ekor, dayungnya itu ada agak sedikit berbeda. Bunga-bunganya, terutama dari postur warna dari si baby ini. Kalau yellow centaurum kebanyakan ukuran 15 cm ini warnanya masih gelap, masih agak gosong. Syukur-syukur kita memilih yang sudah hampir kuning, agak menguning, tapi dia tidak merah ya, cuma menguning. Jadi perbedaannya itu yang yellow centaurum warnanya berubah-ubah sesuai beranjak dewasanya. Jadi warnanya itu kebanyakan dari baby itu hitam dan ke kuning-kuningan. Tapi kita perhatikan lagi pada si green ini, perbedaannya itu baby green ini warnanya masa kecilnya itu agak kemerah-merahan, kayak oren-orenan. Mungkin karena karena umurnya masih 12-13 sentian, masih baby. Jadi perkembangannya itu menjadi green pada saat kita progres dari kecil beranjak usia lebih dewasa, lebih mapan lagi, seiring waktu dia akan hijau sendirinya. Tetapi kita juga jangan lupa memprogres ikan ini dengan cara-cara yang ini ya, yang banyak dilakukan oleh kiper-kiper cana yang lain. Biasanya kiper-kiper cana memprogresnya ini sama-sama. Jadi sama-sama dengan, ada yang bilang dengan air hujan campur dengan kayu secang, dan ada juga dengan air ketapang. Kalau kita pribadi sendiri nanti akan memprogresnya itu dengan air hujan, kita campurkan dengan air ketapang, air secang, dan campur juga dengan daun pisang kering. Jadi di situ kita masukkan, kita rebus satu wadah. Jadi kita ambillah sari-sari pati dari air secang sama si air ketapang itu. Jadi kita masukkan ke sini langsung. Seandainya airnya segini, air ketapangnya cukup sedayung saja cukup, segayung. Nah, jadi teman-teman, mungkin sekiranya segitulah perbedaan yang saya simpulkan. Apabila teman-teman ada berpendapat lain, tentang perbedaan mereka berdua ini, teman-teman bisa komentar saja di bawah. Di sini kita hanya sekedar berbagi pengalaman. Kalau ada ilmu yang bermanfaat, silahkan diambil. Kalau yang tidak ada yang bermanfaat, teman-teman bisa lupakan saja. Insya Allah ilmu ini bermanfaat. Kita sudah
ngobrol banyak dengan para kiper-kiper Cana yang di tempat kita beli ikan green ini. Sekilas perbedaannya sementara itu dulu yang kita simpulkan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga teman-teman bisa memprogres ikannya di rumah menjadi lebih baik lagi. Semangat terus dan jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya channel ini tetap berkembang lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.